Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Terpujilah Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah dan masih menolong kita sampai saat ini. Untuk mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu. Kami masih diberi perlindungan, kesehatan, dan nafas hidup, itu semua karena anugerah-Mu. Dan sebelum kami memulai rangkaian aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dalam perenungan ini, supaya kami diberkati untuk memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Bapak, Ibu, dan Saudara, mendengar kata pencobaan, yang terbayang di pikiran kita adalah sesuatu yang dirasa berat, tidak mengenakan, sangat menyakitkan, dan memaksa kita untuk berjuang. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut bila harus menghadapi berbagai pencobaan. Sebab firman Tuhan sudah menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Seperti yang dituliskan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berdasarkan ayat yang kita bacakan ini, ada 3 karakteristik pencobaan, yaitu biasa, tidak melebihi kekuatan, dan selalu ada jalan keluar. Yakobus menasihatkan kita untuk tetap berbahagia sekalipun berada dalam pencobaan. Umumnya orang akan berbahagia bila ia dalam keadaan baik dan terbebas dari masalah dan kesulitan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat ini kita jangan baca hanya sepenggal saja, karena masih ada kelanjutannya, yaitu ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saat dalam pencobaan, kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi memerdulikan kita. Padahal bila kita mau merenungkan sejenak, ada hikmat di balik pencobaan, yaitu Tuhan sedang menuntun kita untuk semakin mendekat kepadanya dan mengajar kita untuk mengerti kehendak-Nya. Berbahagialah dan bersyukurlah bila kita dalam pencobaan. Itu artinya Tuhan sedang memusatkan perhatiannya kepada kita dan merancang hal-hal yang besar atas hidup kita. Karena itu, tetaplah bersandar dan percaya sepenuhnya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Karena kehendak dan rencananya tidak pernah gagal dan selalu yang terbaik untuk hidup kita. Melalui pencobaan, Tuhan sedang membersihkan kita seperti ranting-ranting supaya dapat berbuah lebih lebat lagi. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes pasal 15 ayat 2. "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Di balik pencobaan yang kita alami, yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan, mengingatkan kami bahwa di balik pencobaan yang kami alami, ada rencana Tuhan yang sempurna, yaitu memusatkan perhatian pada kami dan merancang hal-hal besar terjadi atas hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kami. Dan meteraikanlah firman-Mu ini supaya menjadi kekuatan pedoman hidup kami dalam menjalani kehidupan
yang Tuhan anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.